Eh, Baiklah, kita akan segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi ajmain. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Baiklah, para hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Amin dan sekitarnya. Ahlan wa sahlan kepada Ustaz Taufik Hulaimi, jauh-jauh dari Kota Bogor. Pada hari ini kita akan mengadakan kajian terakhir Ramadan di Masjid Al-Amin. Sedianya akan dilaksanakan secara offline dengan hari yang berbeda, yaitu hari tanggal 10. Tapi mengingat kondisi wabah seperti ini, jadi ditunda gitu ya, digagalkan. Tapi belakangan pekan-pekan kemarin kita baru berpikir bahwa kenapa tidak kajian online saja gitu ya, meskipun kita semua lagi lockdown, dan sekarang bisa dilakukan secara online. Alhamdulillah pada kita bisa melakukannya hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan mudah-mudahan hingga Ramadan datang nanti kita terus diberi kesehatan dan diselamatkan dari wabah COVID-19 yang sedang melanda. Baiklah, hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita melakukan satu lompatan ya dalam teknologi informasi. Ini mungkin salah satu berkah dan hikmah dari wabah ini. Mungkin itu diantaranya ya. Kalau dulu kita hanya mendengar telekonferensi itu dari teman-teman kita yang kuliah di luar negeri ya, di Jerman, Belanda, Inggris, Prancis gitu ya. Sekarang kita melakukannya karena ada wabah ini gitu. Mudah-mudahan ini satu berkah ya. Mudah-mudahan ini menjadi lompatan ya, update diri kita untuk bisa melek terhadap teknologi informasi. Tentunya ini sisi positif ya. Di antaranya ya. Baiklah, jamaah rahimakumullah, kita akan melaksanakan tarhib Ramadan dengan mengundang pembicara Taufik Hulaimi yang akan membahas tema mengoptimalkan target Ramadan ya di tengah wabah corona gitu ya. Mengoptimalkan bagaimana Aris Ahmad Risadi ya. Dia adalah ketua DKM. Ya. Kepada Pak Aris dipersilakan. Mohon izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bisa jumpa secara online dan tentunya ini sebuah keberkahan. Kajian online ini memang diingatkan untuk dalam rangka tarhib Ramadan, dan tentunya kita semua berterima kasih pada Ustaz Dr. Taufik Hulaimi MA yang telah bersedia kajian online. Hari ini adalah hari Ahad, 18 Sya'ban 1441 Hijriah, bertepatan dengan 12 April 2020 Masehi. Jadi sekitar 12 hari lagi insya Allah kita semua memasuki bulan suci Ramadan. Kita sampai umur kita kepada bulan suci Ramadan. Seperti biasa, kita dan Masjid Mushola tentunya sudah mempersiapkan sekarang ini agenda untuk syiar Ramadan. Kegiatan yang sudah biasa kita selenggarakan
samping saum itu sendiri, kita seperti dengan tarawih, tadarus, ramah tarawih, kuliah subuh, itikaf, memperbanyak sedekah, dan lain sebagainya. Dan tarhib Ramadan atau agenda penyambutan Ramadan itu juga menjadi agenda awal, itu dalam rangka menyegarkan kembali tentang pemahaman, pengetahuan kita tentang keutamaan Ramadan dan target apa yang akan atau harus kita buat dan amalan-amalan yang bisa kita laksanakan. Kita belum tahu nih apa yang akan terjadi 12 hari ke depan. Mudah-mudahan virus corona sudah pergi dan pemerintah serta MUI sudah menetapkan kondisi aman untuk Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita berharap seperti itu tentunya. Cuman sekiranya situasinya masih seperti sekarang, sebetulnya pertanyaan kita apa yang harus dikerjakan dan bagaimana agenda dan target-target Ramadan itu tetap dapat tercapai dan dinilai oleh Allah sebagai Ramadan seperti biasanya. Dan tentunya ini salah satu pertanyaan-pertanyaan pokok yang sekarang dirasakan tentunya. Dan tentunya kita di samping nanti penjelasan Ustadz dengan topik-topik yang relevan yang lainnya, kita ingin mendapatkan arahan, nasihat tentang bagaimana menghadapi Ramadan dalam situasi seperti ini. Saya kira itu saja pengantar dari saya. Dan terakhir, tentunya kami dari pengurus DKM Alamin, Desa Bojongkulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ini jadi kita lebih dekat ke Kota Bekasi sebetulnya. Dan mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah join dan sudah daftar japri ke saya sudah dan beberapa grup mungkin insya Allah jam 9 lebih ini sudah banyak yang bergabung. Dan tentunya kita semua mengajak, mari kita simak nasihat dari Ustadz Taufik. Insya Allah kita semua akan mendapatkan manfaat. Amin. Persiapan memasuki bulan suci Ramadan tahun ini 1441 Hijriah dan mudah-mudahan kita bisa sampai ke bulan tersebut. Demikian saja barangkali singkat dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Pak Aris Ahmad tadi selaku Ketua DKM atas sambutannya. Baiklah, para hadirin, jamaah rahimakumullah, kita akan segera persilahkan Ustaz Dr. Taufik Hulaimi untuk menyampaikan materi. Sebelumnya mungkin perlu diperkenalkan sedikit ya, meskipun saya kira sudah banyak yang tahu ya pendengar beliau. Ya, nama beliau Dr. HM Taufik Kulazhar Hulaimi. Lengkapnya begitu Ustaz ya? Nah, Muhammad Taufik Kulazhar. Muhammad Taufik Kulazhar Hulaimi. Ya. Beliau tinggal di Kota Bogor, tepatnya di perumahan Bukit Cimanggu City ya. Nah. Kemudian beliau lulusan Al-Azhar Mesir, kemudian sambung dengan Universitas Omdurman di mana Ustaz? Sudan ya? Sudan ya. S2, S3 di Sudan, S1 di Mesir Ustaz ya? Nah. Ya. Satu istri, satu anak Ustaz. Masih satu istri, satu anak. Ya. Itu saja mungkin aktivitas beliau adalah Dewan Pakar IKADI Pusat ya. Kemudian dosen di berbagai perguruan tinggi. Di antaranya di STIO ya, di Jati Asih itu STIO beliau juga mengisi Ustaz ya. Di STIO ya. Dan di berbagai tempat yang lainnya. Di UIK juga ya. Mungkin itu sekilas ya. Sekarang kita akan masuk dengan kepada Ustaz Taufik untuk memberikan kajian dengan ibadah Ramadan di pada Ustaz Taufik, falyatafadhal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu merasakan segala peran Allah dalam hidup ini dan kita selalu memuji Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah,
untuk menunjukkan keridhaan kita kepada Allah, kita hanya bisa mengucapkan dalam kondisi seperti ini dengan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah boleh kita ucapkan dalam keadaan mendapat nikmat dan boleh kita diucapkan dalam keadaan mendapatkan musibah. Yang beda, kalau bersyukur tidak boleh ketika musibah. Karena Alhamdulillah beda dengan bersyukur. Dalam hal ini, hari ini kita akan membicarakan bagaimana kita berusaha mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Nah ini, hadirin mudah-mudahan pada hari ini kita bisa mendapatkan hikmah tersebut dan menjadikan kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka judul kita Ramadan di tengah corona. Ramadan di tengah corona. Sebentar saya share dulu. Ramadan di tengah corona. Nanti filenya saya kira udah dikirim ke Ustaz kita. Nah, nanti bisa di Tapi belum saya share, Ustaz. Masih ada di saya. Iya. Ini sudah tampil. Belum saya buka. Sudah tampil tuh. Nah ini Ramadan di tengah corona. Jadi makullah, sebelum kita berbicara masalah. Ustaz, Afan. Waktunya kira-kira jam 10. Jam 10 kurang 10, Ustaz. Kira-kira 40 menit, Ustaz. Setelah lebihnya nanti tanya jawab. Kalau bisa ya. Boleh. Insyaallah. Ramadan di tengah corona. Ini permasalahan kita, disadari atau tidak disadari, kita sering lupa Allah karena manusia sudah mentuhankan teknologi. Ini kemusyrikan teknologi masalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam kaum Ad dengan azab, kaum Ad tidak percaya karena mereka berasa bisa menguasai dunia dengan usaha. Begitu pula Ad, Samud, dan Fir'aun. Ketika mereka lupa Allah, ketika mereka merasa Allah tidak berperan dalam kehidupan, ketika mereka menggantikan Allah dengan teknologi, nah ini menjadi bahaya. Masalah apapun diselesaikan dengan teknologi. Allah sudah hilang dalam. Jadi kita hidup di zaman fenomena lupa Allah. Kalau kita berpikir sedikit ke belakang, sejak kapan sih teknologi begitu hebat menguasai manusia? Saya kira belum 1 abad. Tapi ketika teknologi itu muncul, manusia sudah tidak peduli dengan Allah dan ada jargon yang didengungkan oleh orang-orang yang tidak beriman, oleh orang-orang yang komunis, oleh orang-orang yang munafik juga. Mereka mengatakan seakan-akan Allah sudah mati, tidak ada peran. Ini kita rasakan ketika muncul corona, yang dibahas oleh media mainstream bukan ini azab Allah, bukan ini dosa kita, yang ada adalah ini adalah rekayasa, ini adalah virus dan itu dan ini, sehingga kita merasa kalau ikut berita itu Allah tidak ada. Ya alhamdulillah para ulama kita, para asatidz kita mengingatkan kita tentang hal-hal seperti ini, mengingatkan kita tentang hadis tentang taun, mengingatkan kita tentang ayat. Jangan sampai kita hidup di zaman orang lupa Allah, kita pun ikut lupa Allah. Jadi fenomena yang ada adalah fenomena lupa Allah karena mentuhankan teknologi. Mari kita lihat hadis berikut ini bagaimana Allah menegur sahabat. Ini gambar hujan, ini hadis tentang hujan, panjang, ya, tidak masalah hadisnya, kita lihat terjemah. Dari Zaid bin Khalid Al-Jahni radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah SAW salat subuh bersama kami di Hudaybiyah. Setelah turun hujan di malam hari. Jadi gini, kondisinya malam hari turun hujan. Di antara sahabat ada yang berdiskusi. Di antara mereka ada yang mengatakan, saya melihat ada gugusan bintang, makanya turun hujan. Jadi itu asbab wurudnya. Kemudian setelah sholat selesai, beliau menghadapkan wajahnya ke jamaah sholat dan bertanya, apakah kalian tahu apa yang dikatakan Rob kalian? Tadruna ma'adza qala rabbukum? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulullah lebih tahu. Allah wa Rasuluh. Lihat apa kata Allah. Ini hadis qudsi. Rasulullah membacakan hadis qudsi. Allah berfirman,
Di pagi ini ada hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang Rasulullah berhadapan dengan sahabat yang sholat subuh berjamaah. Tapi Rasulullah berkata, di pagi ini hambaku ada yang beriman, ada yang kafir. Masalahnya di mana? Lihat hadis selanjutnya. Barang siapa berkata turun hujan kepada kami karena karunia dan rahmat Allah, maka ia beriman kepadaku dan kufur terhadap Al-Kaukab, yaitu benar. Barang siapa mengatakan bahwa turun hujan kepada kami karena sebab gugusan bintang, maka ia kufur kepadaku dan beriman dengan Al-Kaukab, yaitu benar. Dari hadis ini kita menyadari yang namanya kemusyrikan itu lebih halus daripada langkah kaki semut. Dalam hadis disebutkan akhfa min dabi bin tamar. Masalahnya apa dalam hadis ini? Ada turun hujan, tapi sebabnya dikembalikan kepada selain Allah. Ini bahaya. Bukankah syarat kita masuk surga la yu'minu nabi wala yusyriku bi syai'a? Dalam hadis, mal mujibatan, kata sahabat Rasulullah, apa dua hal yang pasti? Kata Rasulullah, barang siapa meninggal dan tidak memusyrikan sedikit pun kepadaku, mereka masuk surga. Dan kata Rasulullah, barang siapa meninggal dan ada kemusyrikan sedikit pun, nggak masuk surga. Ini menjadi masalah. Kenapa? Karena kita sering lupa Allah dalam fenomena alam, termasuk ketika terjadi corona, banyak yang lupa Allah. Ibnu Hajar mengatakan, yang namanya usaha manusia itu tidak akan terwujud kecuali Allah berkehendak. Maka setelah berusaha itu berdoa supaya Allah mengabulkan apa yang kita usahakan. Yang salah adalah menghilangkan Allah dalam kehidupan, seakan-akan Allah tidak ada, dan kita berhitung dengan kemungkinan-kemungkinan teknologi, perhitungan manusia. Ada Allah. Ini hadis riwayat. Nah ini masalah kita di mana? Masalah kita adalah lupa Allah. Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu siapa? Allah Maha Pengatur di langit dan kalau angin lewat, kita kadang-kadang ingatnya pelajaran IPA. Kalau ada petir, ingatnya, oh ini positif negatif, jeger. Islam tidak memerangi ilmu, akan tetapi jangan sampai karena ilmu Allah hilang. Padahal kita yakin Allahu Rabbul Alamin, Maha Pengatur di langit dan bumi. Jadi hari ini mudah-mudahan hikmah di antara corona nanti ada di antaranya kita sadar ternyata manusia itu nggak berkuasa apa-apa. Untuk menyadarkan Allahu Rabbul Alamin, mari kita lihat gambar ini, kita ringkas saja. Apa itu Rabb? Kalau kita mau melihat siapa Allah, lihat angkasa raya. Kenapa? Karena kita yakin di situ. Gak mungkin sapi jadi Tuhan. Masa sapi jadi Tuhan ngatur angkasa raya? Masa Isa jadi Tuhan ngangkul angkasa raya? Gak mungkin. Apalagi penafsiran manusia tentang Tuhan. Umar bin Khattab pernah ditanya, adakah kelakuan yang bodoh yang kau lakukan? Ada. Dulu kami membuat Tuhan dari kurma. Kalau kami lapar, Tuhan kami makan. Masalahnya adalah di sini. Ini saya tidak ingin menyadarkan saja bahwa ternyata kita ini terlalu kecil untuk menentang Allah. Lihat hakikat langit dan bumi. Saya kira lewat saja ini sebentar. Kalau ini bumi masih besar, yang warna biru. Warna biru bumi. Siapa kita? Kita tinggal di bumi. Buminya sekarang sudah kecil dibandingkan dengan yang lain. Jupiter, Saturnus, dan lain. Bumi juga kita, siapa kita? Ini matahari, bumi terlalu kecil. Kitanya di mana? Inilah kita yang merasa tidak ada Allah. Ini tata surya, di mana bumi, wallahu alam, di mana manusia tidak terlihat. Kita ini terlalu kecil di hadapan Allah. Ini galaksi Bima Sakti, mataharinya kelihatan, buminya nggak kelihatan, manusianya kelihatan. Apakah kita yang sombong?
Makanya Fir'aun tuh bodoh sekali. Kenapa? Ana rabbukumul a'la. Gimana Rob? Fir'aun sekecil apa sih mau ngatur langit dan bumi? Nggak mungkin. Dan hadirin rahimakumullah, dalam hal ini kesalahan manusia adalah ini ternyata manusia sering salah, yaitu tidak tepat menilai Allah. Kita sering salah, tidak sadar siapa Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Kalimat qadarullah artinya tidak mengagungkan Allah sebagai mestinya. Kenapa tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya? Karena nggak sadar siapa Allah. Makanya rahimahullah, Rasulullah berkata, kalau kalian tahu apa yang saya tahu, kalian tidak akan banyak tertawa, kalian banyak menangis. Kalau kalian sadar siapa Allah, salah menilai Allah, salah menilai siapa Allah. Karena ini permasalahan kita, rahimahullah. Kalau tadi saya mengatakan kemusyrikan teknologi, mana yang lebih bahaya? Kemusyrikan teknologi atau kemusyrikan berhala di zaman Fir'aun? Di zaman Fir'aun, di zaman Quraisy masih kafir, yang menarik ketika mereka kena bencana, ketika mereka dalam situasi tidak berdaya dan upaya, mereka ingat Allah. Yang parah kalau kemusyrikan teknologi, ketika mereka kena bencana, Allah pun sudah tidak ingat. Dalam surah Luqman disebutkan wa idza ghasyiyahum maujun kadzulal. Kalau mereka digulung dengan ombak zulal, kemudian maujun bagaikan. Jadi ombak yang begitu besar menggulung, ketika tidak punya kekuatan apapun untuk menyelamatkan, mereka ingat Allah. Da'allaha mukhlishina lahud-din. Mereka berdoa kepada Allah dengan itu kemusyrikan dulu. Ketika Ikrimah bin Abu Jahal menolak masuk Islam dan ingin lari ke Habasyah, naik kapal laut, kemudian digulung ombak, seluruh yang ada di kapal laut berteriak Allah, walaupun mereka menyembah berhala. Masalahnya kemusyrikan teknologi, datang musibah berkali-kali, nggak ingat Allah. Fir'aun itu masih mending ketika datang 5 bukti kekuasaan Allah kepada Fir'aun, ada belalang, menyebarnya penyakit, aduma, kemudian air jadi jadi darah. Mereka datang ke Musa, tolong minta kepada Allah, selamatkan kami dari musibah ini. Masih ingat Allah. Yang jadi parah di zaman sekarang, ada musibah, gak ingat Allah. Berarti kemusyrikan teknologi lebih parah. Ada nama Allah. Nah ini. Jangan mengulang kesalahan kaum Ad, Samud, dan Fir'aun. Kenapa? Ad, ketika datang azab, mereka meremehkan. Samud, Fir'aun, sama. Ketika datang azab, ketika ada tanda-tanda azab, bukannya mereka beriman. Justru mereka tetap dalam kekufuran. Oleh karena itu Allah habis. Maka hadirin rahimakumullah, saya beri contoh sedikit bagaimana kaum Ad, wadhkur akha Ad, disebutkan dalam situ, kata dalam surah Muhammad, wadhkur akha Ad. Dalam surah Al-Ahqaf, wadhkur akha Ad id anzaru qaumah. Ketika Nabi Hud memberi peringatan kepada kaum Ad tentang akan adanya azab, mereka meremehkan. Lalu mereka mengatakan, ajibtana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mana azab Tuhanmu? Falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, ketika ada tanda-tanda azab, qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ketika ada tanda-tanda azab, bukan mereka bertaubat, justru mereka meremehkan, yaitu bohong Hud itu. Dia mengatakan kami akan kena azab,
Ini buktinya ada hujan yang akan turun kepada kami. Hadza aridun mumtiruna. Ternyata awan hitam tersebut bukan membawa air, bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha adzabun alim. Nah, jadi rahimahullah, subhanallah, jangan mengulang kesalahan kaum Ad. Ketika ada tanda-tanda Allah kasih peringatan-peringatan, nggak mau sadar. Samud sama, Fir'aun sama, ketika diberikan tidak mau sadar. Apa kesalahan mereka? Mereka tidak sadar akan kekuasaan Allah ketika azab mulai muncul. Ini ada di kita mengalami masalah ini. Jangan mengulangi kesalahan mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk kalau mau mengadakan jalan-jalan, jalan-jalanlah ke tempat mereka yang pernah Allah hancurkan. Supaya kalian yakin, inilah Ad, inilah Samud, inilah Fir'aun, jalan-jalanlah ke Mesir. Di sana ada manusia yang menentang Allah. Di sana ada manusia yang tidak sadar akan kekuasaan Allah. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun jalan-jalan ke Mesir untuk bertemu dengan Fir'aun. Lihat apa yang pernah Fir'aun capai. Kebahagiaan dunia. Tidak ada batasnya bagi Fir'aun. Tapi yang jadi masalah adalah mereka mengingkari Allah. Mereka tidak sadar akan kekuasaan Allah ketika azab. Jadi kaum Ad itu 3 hari nggak ada hujan sama sekali, panas. Kulit mereka berubah-ubah. Setelah melihat awan hitam, bohong. Kenapa? Itu ternyata awan hitam turun. Kita akan hujan sekarang. Aridun mumtiruna. Tapi subhanallah, ternyata itu adalah azab. Rihun fiha azabun alim. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Penduduknya mati semua kecuali bangunannya nggak hancur. Berarti teknologinya hebat. Bencana manusianya habis, bangunannya enggak. Akan rahimakumullah, jangan mengulang kesalahan kaum. Mari kita sadar siapa Allah. Kemudian lebih baik jadilah seperti kaum Nabi Yunus. Mereka sadar akan kekuasaan Allah ketika azab muncul. Jadi ketika azab muncul, menghampiri kaum Nabi Yunus Yunusnya sedang ada dalam perut ikan besar, mereka sadar, sadaqa Yunus. Ternyata Yunus benar. Ini azab. Ini azab. Kemudian mereka beriman. Mereka beriman kepada Allah, mereka minta maaf, mereka istighfar, justru azab tersebut tidak jadi. Maka di antara kaum yang menyadari ketika ada, benar, ini azab, sadar. Jadi Allah itu tidak mengazab langsung begitu. Memberikan dulu, ini yang sedikit-sedikit. Kemudian mudah-mudahan mereka sadar, mudah-mudahan mereka sadar. Memang kaum Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad ini, tidak ada yang menghancurkan manusia sampai hancur. Tidak ada. Sampai habis kayak antai. Nah, tapi nilainya sama. Yaitu apa? Tolong sadar sebelum terhampiri azab yang paling besar atau masalah yang paling besar. Tolong sadar sebelum kematian menjelang. Sadarilah siapa Allah. Namun hadirin Allah, kita berhadapan atau masalah kita adalah kita hidup di situasi yang memang mereka meremehkan azab Allah. Jadi marilah kita seperti siapa? Kaum Nabi Yunus diberi tanda sedikit langsung sadar. Nonton bareng. Jangan sampai azab sudah di mana-mana, sadarnya. Nah, saya lihat di kondisi Indonesia parah. Kondisi Indonesia itu siapapun yang mati semuanya masuk surga. Mudah-mudahan korban COVID-19 masuk surga. Ya kalau tidak beriman gimana masuk surga? Itu tanda. Kata mengatakan syahid. Mau gimana syahid? Dia tidak beriman. Jadi kita ini dalam situasi yang lebih parah. Lebih parah dari keadaan Fir'aun. Lebih parah dari keadaan Samud dan Ad. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, marilah kita seperti kaum Nabi Yunus. Mereka sadar akan kekuasaan Allah ketika azab muncul. Jadi ketika ada yang
sebelum azab yang besar, saya sadar, ya Allah, ya Allah. Nah ini kita masuk ke hikmah corona. Marilah kita mengambil hikmah dari corona ini. Pertama, menyadarkan kita akan keterbatasan kemampuan manusia. Sebelum Amerika kena, saya mendengar kesehatan yang paling siap adalah Amerika. Amerika sekarang lumpuh, tidak siap dengan alat kesehatan. Kabarnya minta bantuan Turki. Itali sama. Yang menarik lagi, kenapa korban corona menengah ke atas? Banyak kan menengah ke atas. Tidak mengenal orang yang rajin olahraga pun kena corona. Buktinya para pemain bola di Inggris kena, para pemain bola di Spanyol kena, di Italia kena. Menyadarkan kita akan keterbatasan kemampuan manusia. Manusia terbatas. Siapa sih sekarang yang yang bisa menahan gelombang corona ini? Ada yang mengatakan, jadi ada sebagian bersikeras ingin masih Jumatan. Kenapa? Ya masalahnya kesadaran tentang bahaya coronanya nggak sama. Dalam hadis disebutkan larilah dari penyakit menular seperti lari dari singa. Masalahnya kalau singa bahayanya sadar semua. Kalau ada singa nongkrong di masjid, nggak ada yang mau ke masjid, lari semua. Tapi corona udah nggak kelihatan. Bahaya mana corona dengan apa namanya? Dengan singa? Ya bahaya corona. Kenapa? Kalau singa bahaya kelihatan, mengatasinya gampang. Kalau corona udah nggak kelihatan, mengatasinya nggak gampang seperti singa itu sendiri. Marilah kita sadari tentang keterbatasan manusia. Ternyata manusia sangat terbatas. Cina sekarang katanya sudah selesai dengan akan tetapi yang jadi masalah adalah muncul lagi gelombang kedua. Allahu alam. Maka dalam kondisi ini mari kita sadar ada beda ya. Ada tahu, ada sadar. Kalau tahu belum tentu sadar. Kalau tahu belum tentu sadar. Mari kita sadar akan keterbatasan manusia. Yang kedua, mari kita sadar Allahu Rabbul Alamin. Allah lah satu-satunya yang mempunyai peran di langit dan di bumi. Maka corona menyadarkan kita kenapa kita hanya beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari kita sadari. Ternyata memang Allah meminta kita beribadah kepada Allah karena yang namanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka kalau dalam pembahasan akidah, rububiyah dulu baru uluhiyah. Setelah sadar siapa Allah, uluhiyah, Allah disembah. Jadi Rabb dengan ilah kalau dipisahkan itu maknanya berbeda. Tapi kalau Rabb dengan ilah disatukan maknanya sama. Akan tapi kalau Rabb dengan ilah, apa Rabbul Alamin? Maha pengatur. Setelah sadar siapa Rabb, siapa Allah, Rabbul Alamin, baru kita dengan sadar menyembah Allah. Kalau kita menyembah Allah satunya, iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kami menjawab. Kenapa? Hanya Allah Rabbul Alamin yang berkuasa di langit dan bumi. Wa iyyaka nasta'in, maka kita pun hanya minta kepada Allah. Dalam surat Al-Ikhlas, saya kira kita memahaminya. Allahus Samad. Apapun masalahnya, Allah andalannya. Jadi marilah kita jadikan corona ini menyadarkan kita unsur terpenting dalam masalah akidah, yaitu apa? Allahu Rabbul Alamin. Gak ada yang masa kalau kita baca maksurat di pagi hari, kita mengatakan asbahna wa asbahal mulku lillah, kerajaan hanya milik Allah. Masalah rizki, Allahumma inni asbahtu minka fi nikmatin wa afiatin wa sitrin. Siapa yang memberikan rezeki? Allah, fa'atimma alayya nikmataka wa afiatika wa sitraka fid dunya wal akhirah. Semuanya kembali kepada Allah. Raditu billahi robba, kami ridho Allah sebagai Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Hanya dengan nama Allah segala sesuatu tidak berbahaya. Menarik hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Seorang yang meriwayatkan hadis namanya Aban bin Utsman meriwayatkan hadis tadi. Barang siapa bismillah menyebut nama Allah. Alladzi la yadhurru, yang mana tidak akan mendatangkan bahaya. Ma'asmihi, dengan namanya.
syai'un fis sama wal ardi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Hanya Allah yang memberikan manfaat dan madarat. Barang siapa membacanya 3 kali di pagi hari, Allah lindungi sampai sore. Bacanya di sore hari, Allah lindungi dari pagi. Kemudian seseorang memandang ke Aban bin Utsman. Aban. Kenapa? Karena orang ini melihat kok Aban bin Utsman malah lumpuh. Aban bin Utsman sini, kamu saya tahu kenapa kamu melihat ke saya. Kamu melihat ke saya karena saya lumpuh. Gini katanya. Saya kenal lumpuh itu takdir Allah. Ketika itu saya tidak membacanya, mari kita kembalikan segala kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul. Azza. Nah, ini hikmahnya. Mari kita sambut Ramadan dengan di tengah kesadaran siapa Allah. Memberikan apapun yang kita inginkan. Memberikan bahaya kalau kita tidak taat kepadanya. Kira-kira kita disuruh sama orang tersebut, mau nggak? Maka Rabbul Alamin, Allah Maha Pengatur. Mari kita sadar. Kita sambut Ramadan 1441 ya. Ini dengan sepenuh kesadaran, ya Allah. Dengan peristiwa corona kami sadar siapa Allah. Siapa? Allah. Maka iyyaka na'budu, hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Rabbul Alamin. Wa iyyaka nasta'in. Kenapa hanya kepada Allah minta? Karena Allah Maha Rabb. Allah Rabbul Alamin. Karena itu mari kita menyambut Ramadan di tengah kesadaran siapa. Siapa yang menyadarkan kita? Corona. Menyadarkan kita. Jadi kita harus mengambil hikmah. Walau kita jauh, ya subhanallah. Saya kira kita salah kalau kita terlalu takut dengan corona. Kenapa? Takut boleh. Tapi kalau sampai terlalu takut, jadi nggak boleh. Kenapa? Apa sih bahaya yang terbesar dalam kehidupan? Bahaya terbesar dalam kehidupan bukan kematian. Bahaya terbesar dalam kehidupan adalah kehidupan setelah kematian. Kalau seandainya kita tidak menyadari Allah Rabbul Alamin. Maka sekali lagi, saya melihat kalau ada orang kafir meninggal, itu ya tinggal disiksa sudah. Kemarin ada, ya kalau sudah tidak beriman maka tetap aja disiksa di neraka. Tapi mudah-mudahan kalaupun ada yang meninggal, dia beriman, kena corona, syahid dan betul-betul syahid. Apa itu syahid? Syahid itu tidak akan mengalami masalah di alam kubur paling tidak. Setelah itu lempeng ke sananya. Nah, marilah kita menyambut Ramadan di tengah kesadaran siapa? Nah, pertanyaan Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita beriman Allah Rabbul Alamin, maka iman adalah pembuktian, bukan sekedar pengakuan. Karena sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Keimanan kita akan diuji seserius apa kita di bulan Ramadan. Ini perlu pembuktian. Perlu betul. Wala ya'lamannallahu alladziina shadaku wa ya'lamannal kadzibin. Apapun yang terjadi, kita akan diuji. Mana yang benar imannya? Kenapa? Kan nggak cuma ngaku doang. Saya beriman. Saya beriman, banyak yang bisa. Tapi membuktikan saya beriman, itu yang. Oleh karena itu, marilah kita menyambut Ramadan ini dengan kesadaran Rabbul Alamin, dengan kesadaran kita ingin membuktikan kepada Allah kami beriman. Karena kalau amanah, Abdullah bin Ubay bin Salul juga bisa. Maka hadirin rahimakumullah, inni akhafullaha rabbal alamin. Saking sadarnya siapa Allah, kita mengatakan saya takut kepada Allah, bukan takut seperti kita takut dari singa, tapi kita takut rabbal alamin karena kita sadar siapa Allah. Inni akhafullaha rabbal alamin. Bagaimana Ramadan yang sadar siapa Allah? Ini pertanyaan. Bagaimana bentuk Ramadan yang akan kita hadapi di tengah corona, di tengah kesadaran kita siapa Allah. Ada hikmahnya juga, subhanallah. Kalau dulu kita Ramadan sibuk dengan mudik, sekarang kita Ramadan tidak sibuk dengan mudik. Kenapa? Saya pernah menyampaikan di beberapa hal yang lalu, bahwa salah satu penumpang gelap bulan Ramadan adalah mudik Ramadan. Tanggal 10 akhir Ramadan, waktu terbaik untuk beribadah justru pada.
Ya, mudah-mudahan di tengah corona seperti ini, Ramadan kita tidak terganggu oleh orang yang gelak tawa, subuh tertawa, maghrib tertawa, isya tertawa. Dalam keadaan ingat mati. Jadi corona itu menyadarkan kita tentang apa? Menyadarkan kita tentang kematian. Jadi saya ingin sampaikan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, jangan salah mensikapi tanda kiamat. Tanda kiamat itu bukan untuk kita takut kiamat. Tanda kiamat itu menyadarkan tentang kematian, karena kiamat bagi individu adalah kematian. Mau terjadi nggak terjadi kiamat, yang jelas kematian adalah kiamat kita. Jadi Rasulullah berkata, ada seorang nanya, Rasulullah kapan kiamat terjadi? Kata Rasulullah, itu bukan pertanyaan. Rasulullah tidak menjawab kiamat kapan, tapi Rasulullah menjawab apa yang kau persiapkan untuk kiamat. Maka yang benar bukan meramal kapan kiamat terjadi. Yang benar adalah apa yang kau persiapkan menuju kiamat, yaitu kematian. Udah terima Allah. Jadi kita kembali, bagaimana Ramadan yang sadar siapa Allah? Ini pertanyaan kita. Maka kalau kita tanya, kita urut amalan Ramadan. Pertanyaannya, puasa seperti apa yang dalam keadaan sadar siapa Allah? Dalam hadis disebutkan puasa hakiki adalah mengetahui batas-batasannya, mana yang membatalkan, mana yang tidak tahu. Menjaga dari hal yang harus dihindari, karena Ramadan puasa itu dua, ada yang membatalkan puasa, ada yang menghancurkan pahala. Kalau yang ini membatalkan puasa, kalau yang kedua menghancurkan pahala puasa. Kita tidak ingin puasa tanpa nilai. Oleh karena itu, bagaimana puasa dalam kondisi kita sadar siapa yang nyuruh puasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ini sudah saya kira bahwa puasa hakiki adalah puasa dari maksiat. Jangan Ramadannya dilaksanakan, puasanya dilaksanakan, maksiat tetap berjalan. Nah, permasalahan kalimat maksiat. Maksiat itu haram. Di Indonesia puasa Ramadan dangdutan ya gimana? Indonesia puasa Ramadan akan tetapi transaksi riba ya gimana? Apalagi Ramadan puasanya berjalan, bohongnya nggak habis-habis. Yang kedua, tarawih seperti apa yang membuat kita, yang menunjukkan bahwa kita sadar siapa Allah. Tarawih itu sunnah, maksudnya nggak wajib. Maksud harapannya bukan takut azab, harapannya ingin mendapat pahala. Tarawih seperti apa yang menambah pahala. Maka jangan sampai tarawih 23 rakaat 7 menit itu bukan tarawih. Tidak berharap pahala. Emang siapa yang nyuruh? Nggak wajib. Kalau sholat wajib itu ada dua, takut dosa, ingin pahala. Kalau tarawih cuma satu, ingin pahala. Sejauh mana kita berani capek dalam sholat tarawih sehingga kita pun nangis minta dijauhkan dari api neraka. Jangan sampai tarawih tradisi al-hakumut Allah itu sah. Tapi masalahnya bukankah kita ingin menambah pahala dengan amalan sunnah? Kalau kita hanya sekedarnya saja tarawih, ya sudah nggak usah tarawih, nggak wajib. Kemudian amalan di bulan Ramadan tadi, man qoma Ramadan, melakukan qiyam Ramadan. Landasannya iman, landasannya ingin pahala. Berarti 23 rakaat hanya gerebek 7 menit selesai, tidak iman dan tidak berharap pahala, hanya sekedar ingin tarawih selesai. Karena yang beriman dan ingin pahala nggak begitu tarawihnya. Tidak salah tertib. Nah, nanti pertanyaannya bagaimana kalau sampai kita di rumah? Saya tulis di akhir slide ini. Kita niatkan dulu aja dari sekarang. Ya Allah, kalau Ramadan saya akan tarawih di masjid. Kemudian masih dilarang juga tidak boleh tarawih di masjid, kan niatnya udah dapat. Dalam hadis disebutkan, atau barang siapa niat qiyam lail, kemudian tidak bangunnya ketika subuh, sudah dicatat. Kita niatkan dulu saja, mudah-mudahan corona berakhir, kita akan melakukan tarawih yang lebih baik. Nah, jadi jangan sampai berpikir 28. Bukan masalah 28.
durasinya berapa. Karena yang dimasalahkan bukan masalah rakaat, durasinya. 8 rakaat itu terlalu berat bagi sahabat. Karena 8 rakaat 200 ayat. Akhirnya diringankan oleh Utsman. 20 rakaat konsumsi ayat sama. Berarti pindah dari 8 ke 20 itu untuk meringankan. Bukan sebaliknya 8 jadi 20 ke 8 untuk meringankan. Kemudian juga hati-hati dengan puasa dan qiyam Ramadan yang tidak bernilai ini. Saya kira sering disebutkan hadisnya, terlalu banyak puasa dan sholat taraweh yang tidak bernilai. Kemudian juga jangan mengisi waktu kecuali dengan sesuatu yang berpikir, baca Al-Quran, tilawah. Ya alhamdulillah dulu masih harus kerja. Sekarang kalau masih juga tidak boleh atau masih lockdown, kita ngambil hikmahnya saja. Banyak yang bisa kita lakukan di rumah. Mudah-mudahan lebih serius lagi kita dengan Ramadan kita dalam kondisi seperti ya alhamdulillah disuruh di rumah kan. Nah, kemudian doa, bertaubat. Jadi ini menarik. Dalam kondisi bencana kita itu memang dekat dengan Allah. Sampai ada ungkapan begini, kalau kalian tidak mau datang ke Allah dalam keadaan nikmat, Allah uji kalian dengan musibah agar datang kepada Allah. Yang musibah lebih besar lagi, datang musibah pun Allah mereka tidak datang kepada Allah. Agar itu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Ramadan kita lebih dekat kepada Allah dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi sadar siapa kita, siapa Allah. Tilawah, saya kira, Allah. Yang mudah-mudahan kalau dulu 1 kali, jadi 2 kali, jadi 3 kali, jadi 4 kali. Nah, kita ambil hikmahnya saja. Jadi hadirin rahimakumullah, yang kita pikirkan jangan sampai dalam kondisi corona, kita nggak dapat pahala. Kalau bisa kita doa sampai nangis. Usahakan nangis. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau kalian tidak bisa nangis, falyatabaka, maka pura-pura nangis. Nanti kalau keseringan pura-pura nangis sendiri. Jangan lupa juga zakat, saya kira. Kemudian ada amalan yang juga sangat besar, yaitu memberi buka puasa untuk orang-orang yang puasa. Puasa kita dilipat gandakan. Bagaimana sekarang tidak di masjid, kalau misalnya tidak jadi di masjid, ya kan kita bisa kirim. Kalau hari itu kita ingin puasanya 10 orang, maka beli 10 untuk buka, 10 menu untuk buka, kita bagikan 10 orang hari itu kita dapat 10 kali. Mari kita hadirin rahimakumullah, saya kira iktikaf dan lainnya. Kemudian mari kita berniat dulu saja. Kalau tidak terwujud karena sesuatu, Allah sudah mencatat niat kita dan tetap memberi pahala. Jadi hadirin rahimakumullah, hikmah yang terbesar dari corona adalah mari kita sadar ini yang berkuasa Allah. Mudah-mudahan dalam kondisi musibah kita lebih dekat kepada Allah. Akan menjadi musibah lebih besar ketika dalam musibah kita tidak dekat dengan Allah. Ada kesal misalkan, ini gara-gara corona, kenapa? Nggak ada kerjaan, nggak ada itu, nggak ada ini. Wah, udah parah itu. Udah kena musibah, nggak ingat Allah. Ya, paling tidak seperti siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal. Anak Abu Jahal namanya Ikrimah. Ketika digulung ombak, dia mau ke Habasyah. Dia satu perahu, semuanya teriak Allah. Dia mikir, berarti orang-orang penyembah berhala itu bodoh. Kenapa? Yang disembah berhala dapat musibah, ingat Allah, masih mending. Akhirnya dia pulang ke Mekah dan masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal. Ini bercerita tentang bagaimana meninggalnya Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika Ikrimah bin Abu Jahal dalam keadaan terluka dan sedang sakratul maut dalam sebuah peperangan, Khalid bin Walid ditanya oleh Ikrimah. Khalid bin Walid. Kira-kira kalau Rasulullah melihat saya meninggal dalam keadaan begini, apakah Rasulullah ridho dengan saya? Allah. Ikrimah bin Abu Jahal. Bapaknya Abu Jahal. Anaknya namanya Ikrimah. Ketika meninggal bertanya kepada Khalid. Khalid, kalau Rasulullah lihat saya begini, ridho nggak kira-kira Rasulullah? Allah. Jadi hadirin Allah, sekali lagi mudah-mudahan musibah ini membuat kita dekat kepada Allah. Kepentingan terbesar kita adalah kepentingan akhirat kita, bukan kepentingan dunia.
kiamat, nggak kiamat. Ujung-ujungnya kan masalah kematian kiamat itu. Jadi dia sibuk membicarakan kapan kiamat, sibuk menceritakan ini tanda kiamat. Itu kan cuman saya kira orang kurang kerjaan itu. Baru kalau saya kira sudah lebih 5 menit dari yang ditentukan. Sekarang 5. Oh, Ustaz Miftah. Ya, jazakallah. Ya. Silakan. Ya, jazakallah kepada Ustaz Taufiq Kulaimi atas paparannya tentang Ramadan di tengah corona tadi selama 40 menit lebih sedikit ya. Mudah-mudahan kita bisa mencerna dan memahaminya dan kemudian menjadikan Ramadan nanti dalam keadaan apapun bisa kita laksanakan dengan pahala yang tidak berkurang, kira-kira seperti itu. Bahkan lebih lagi ya, dengan kesadaran yang tinggi tentang bahwa Allah itu yang maha kuasa, dan kita lebih dekat, lebih kuat keimanannya. Baiklah, dibalas sesi tanya jawab. Kita anggarkan sampai pukul 10.30 kira-kira ya. Para Bapak dan Ibu yang mau bertanya bisa mengacungkan tangan atau juga bisa menuliskan di dalam kolom chat ya, di dalam chat di Zoom ini ya, ada aplikasi chat ya. Silahkan ya. Langsung saja siapa yang mau bertanya tangan juga. Pak Host nanti Ya. bisa. Pak Dolar mau nanya. Pak Dolar Mulyawan. Silakan Pak Hari Gunawan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon izin bertanya. Silahkan. Halo. Beberapa kira-kira 2 hari terakhir ini masuk dari beberapa WA grup saya rekaman suara Ustadz Ihsan Tanjung, Ustadz, yang menyampaikan dalam 2 hari ini ada fenomena alam seperti beberapa gunung Sumatera dan Jawa ada erupsi, dan dia mengatakan bahwa kita sebaiknya bersiap-siap memperbaiki amal ibadah kita menuju persiapan tanda-tanda akhir zaman, Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan, mohon maaf, Ustadz Ihsan Tanjung juga sebelumnya di YouTube sebelumnya saya pernah lihat, dan beberapa Ustadz juga agak sedikit memberikan tanda gitu waktu kalau memang sudah sangat dekat sekali. Karenanya mohon penjelasan dari Ustadz akan hal tersebut, Ustadz. Terima kasih. Ini menarik. Hari ini saya tulis di Facebook itu tentang hadis seorang sahabat yang bertanya ke Rasulullah, mata saat. Rasulullah tidak menjawab kapan itu kiamat. Rasul mengatakan, "Madza a'adattalaha?" Apa yang kau persiapkan? Jadi permasalahannya bukan permasalahan kiamat terjadi. Permasalahannya apa yang kita persiapkan untuk menghadapi terjadinya. Nah, jadi kiamat itu bukan masalah kapan terjadi juga. Makna besar dari kiamat adalah kematian. Ya sederhana kalau begitu. Apa yang kita persiapkan untuk kematian? Kita percaya dengan tanda kiamat. Kita percaya dengan segalanya. Tapi jangan gara-gara tanda kiamat, kita nggak mau berbuat. Contoh, gara-gara tanda kiamat, daripada kita mikirin dunia, kita mikirin kiamat. Salah. Karena bukankah seorang sahabat bernama Abu Dahdah. Dalam hadis sebutkan, kalau seandainya, besok terjadi kiamat, tetap aja kita nanam. Berarti kan kita berbuat untuk dunia ini tidak berhenti dengan adanya tanda-tanda kiamat. Kemudian yang kedua, begini, 10 tanda besar kiamat itu tidak akan terjadi kecuali setelah munculnya Imam Mahdi. Jadi kalau menurut urutan Imam Mahdi memimpin umat ini mengalahkan orang-orang kafir. Dajjal marah, kemudian dia muncul. Kemudian Imam Mahdi tidak bisa melawan Dajjal. Akhirnya setelah itu Nabi Isa muncul, kemudian Nabi Isa menjadi makmum
nggak menjadi imam dalam sebuah sholat. Kemudian Nabi Isa Nabi Isa bisa membunuh Dajjal. Setelah Dajjal terbunuh, muncul Ya'juj dan Ma'juj. Dari hal-hal itu, kita melihat berarti ad-dukhan masih jauh. Urutannya belum kena. Itu dan ini. Oleh karena itu saya menyarankan, jangan sibuk dengan tanda-tanda kiamat. Mari kita sibuk apa yang engkau persiapkan menuju kematian. Karena hakikat kiamat adalah kematian. Jadi saya gini, kalau kita takut dengan corona, kenapa sih takut mati? Ketahuilah yang lebih bahaya adalah bukan kematian, yang lebih bahaya adalah kehidupan setelah kematian. Maka persiapkan diri untuk menghadapi kematian. Mada a'dadalaha? Apa yang kau persiapkan untuk kematian? Jadi kenapa? Karena kiamat bagi manusia secara individu, kiamat bagi saya adalah kematian. Oh gitu ya. Jadi itu hanya sekedar tanda kapan, wallahu alam. Jadi tidak boleh nanti pasti janggal sekian, itu nggak ada. Iddi'a'u ma'rifatil ghaib itu tidak boleh. Pasti tanggal sekian, nggak boleh. Jadi yang ada adalah tanda kiamat. Apakah dentuman kemarin tanda kiamat? Ya enggak, belum, wallahu alam, kita nggak tahu. Yang jelas tanda kiamat itu ditanyakan sejak zaman Rasulullah. Ada yang tanda-tanda kecil sudah ada sejak zaman Rasulullah, ada. Sejak zaman sejak zaman sebelum kita juga sudah ada tanda-tanda kiamat. Tapi yang kecil. Kalau yang besar, 10 yang besar itu akan terjadi langsung. Tapi saya kira kalau lihat situasi sekarang yang berkuasa masih antara Donald Trump dengan Cina, saya kira masih jauh. Nah, itu ya. Pak siapa tadi? Pak Gunawan ya? Nah, Pak Hari Gunawan. Ya, silakan yang lain. berikutnya Pak Joni Edward, silakan Pak Joni. Tapi Pak maaf, Joni Edward mau bertanya. Ini ada penanya pertama tadi nulis, mungkin saya Ya. nanti sekaligus saja. Pertanyaan Pak Dolar sama Pak Joni ya. Jadi Pak Joni siap-siap ya. Ini pertanyaan dari Pak Dolar, penanya pertama, beliau menulis di ini kalau wabah ini sampai beberapa bulan, ini bukan hari lagi, ini bulan, bisa 12 bulan ya tuh. Kita tidak melaksanakan sholat Jumat, bagaimana itu? Mohon nasihatnya. Itu pertanyaan pertama tadi yang dari Pak Dolar. Mungkin Pak Joni bisa langsung bertanya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pernyataan Ustaz awal tadi menarik. Bahwa kita harus melibatkan Allah dalam setiap sendi kehidupan kita ya. Nah, saya kebetulan wartawan. Nah, saya pernah membaca senior saya, Gunawan Muhammad, pendiri dan pemilik Tempo. Dia dalam suatu kesempatan mendapat award dari Kurt Waldheim Cibda. Dalam salah satu sesi pidatonya mengatakan, mari kita bangun Indonesia tanpa melibatkan Tuhan. Ini kan pernyataan yang arogan sebenarnya. Nah, umat dan silakannya kebanyakan para pemimpin kita hari ini naga-naganya kelakuan seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi baik dalam bentuk kebijakan, opini dan sebagainya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang pertama tadi tentang sholat Jumat, yang kedua tentang yang barusan. Silakan. Yang tadi Jumatan ya? Ya, Jumatan tadi. Kalau karena wabah ini sampai bulan gini. Ya. Saya juga ingin menjawab begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dalam perang Tabuk itu 50 hari dan tanpa sholat Jumat. 50 hari tanpa sholat. Jadi apakah 3 kali sholat Jumat? Tidak. Itu kan dalam kondisi yang normal, tidak ada alasan untuk tidak Jumat. Dalam kondisi ada alasan, ada sebab, ada illah, maka
selama sebab tersebut, selama ilah tersebut ada, masih dibolehkan tidak Jumatan. Nah, permasalahannya adalah, kan yang kena cuma dikit. Begini masalahnya. Permasalahan corona ini bukan masalah jumlah yang kena. Permasalahan corona ini permasalahan penyebaran. Tadi kan cuma 3, kan cuma 4. Kenapa? Ini masalahnya. Kalau dulu, nah saya kan ada yang bilang begini. Dulu ada taun, dulu ada penyakit menular. Akan tetapi penyakit menular tidak membuat Jumatan bubar, gitu kan? Ada yang mengatakan begitu. Begini, dulu ada penyakit menular, namun yang sakit yang menularkan. Maka gampang. Yang sakit tinggal dibawa ke rumah, nggak usah kemana-mana. Tapi yang jadi masalah zaman sekarang, yang sehat ikut menularkan. Beda nggak kira-kira? Beda. Kalau begitu bisa terdeteksi nggak? Tidak. Kenapa? Kalau dulu punya penyakit menular, diantaranya dibuat di badannya, di tubuhnya kelihatan. Sekarang nggak kelihatan. Maka wajar zaman sekarang seandainya yang namanya di stop dulu Jumatan karena pembawa penyakitnya ketahuan. Di zaman dulu tidak ketahuan virus, di zaman sekarang virusnya ketahuan, dibawa oleh orang sehat. Kan banyak sekarang terjadi apa? Kena corona tanpa ada gejala atau kelap aja. Berarti beda dong mengatasinya. Jadi jangan beralasan. Dulu kan masalah dulu itu beda, situasi beda dengan zaman sekarang. Oleh karena itu dalam hal ini, kalaupun kita misalkan mudah-mudahan tidak terjadi, Allah sama Allah qadarullah, selama bahaya itu disampaikan oleh yang memang berkompeten dalam masalah tersebut, ini bahaya, tolong. Walaupun berkali-kali tidak Jumatan, katakanlah sebulan 2 bulan, karena bahayanya masih ada, tetap kita memang tidak boleh melakukan. Jadi ada yang menarik, Dr. Muhammad Walad Ad-Dadu dari Mauritania mengatakan begini, kalau bisa di rumah itu Jumatan, karena madhab Hanafi cuma 3 Jumatan itu, berarti yang punya anak laki 2, udah Jumatannya di rumah. Nah, jadi dalam hal ini sekali lagi, selama sebabnya berulang, selama ilatnya terus ada, boleh untuk tidak Jumatan. Rasulullah kalau 50 hari berapa kali itu? Berarti kalau 7 kali 7 berapa? 49 ya. 7 kali Jumatan minimal. Nah, jadi selama sebabnya masih ada, tetap dibolehkan untuk tidak. Yang kedua, itu tadi, Gunawan Muhammad, subhanallah, saya juga mendengar ketika peristiwa Aceh, mereka mengatakan, ini Tuhan seperti apa memberi azab kayak begini. Nah, ini fenomena umum. Namanya sih Gunawan Muhammad, ya Muhammad ujungnya. Tapi masalahnya, kita bangun Indonesia tanpa Allah. Ini sebenarnya secara umum di dunia, ungkapan ini disebutkan Tuhan sudah mati. Nggak usah mikir Tuhan. Tuhan sudah mati. Fenomenanya. Maka kita yang beriman harus mensikapinya sebaliknya. Peristiwa corona ini orang nggak berdaya upaya. Luluh lantas semua gara-gara corona. Yang kasihan Liverpool. Mau juara jadi nggak jadi. Kan? Dalam hal ini, tanpa Allah, subhanallah, itu adalah kemusyrikan. Kemusyrikan. Tadi sudah ditegur tentang masalah hujan. Sahabat sendiri ditegur. Nah, namun gini. Di zaman, gini, ada namanya Urdub bin Qais. Urdub bin Qais ini dari Bani Amir. Dia diutus oleh kaumnya untuk menghadap Rasulullah. Kaumnya yang datang bersama Urdub bin Amir dengan Tufail bin Amir, mereka masuk Islam kecuali berdua. Urdub ketika pulang ke Bani Amir ditanya oleh yang lain, apa yang dikatakan Muhammad? Apa kata Urdub? Dia mengatakan gini, lihat apa yang katakan Urdub. Saya, kata dia, kalau Tuhan Muhammad itu ada di hadapan saya penggal.
Urdu bin Am. Kemudian berapa hari kemudian dia naik kuda lewat sebuah bukit, disikat oleh petir. Jabret, mati dua-duanya tuh. Kasih kudanya nggak punya salah. Coba. Tunggu. Kalau itu ucapan Gunawan Muhammad, lihat gimana kematian Gunawan Muhammad. Kenapa? Yang dulu-dulu juga sama. Bagaimana kematian Senoker Grogonya yang melakukan hal yang sama. Bagaimana kematian orang-orang yang dalam siroh kematian Abu Lahab saja yang menantang, yang menghina Allah seperti sedemikian rupa. Abu Lahab meninggal dalam keadaan sebuah penyakit yang tidak diketahui oleh bangsa Quraisy waktu itu, sehingga tidak ada yang menyertai Abu Lahab dalam kematiannya. Setelah Abu Lahab meninggal, nggak bisa ada yang menguburkan karena takut menular, kemudian dibikin kuburan, dan Abu Lahab digeser jasadnya dari jauh menggunakan alat waktu itu, sehingga dimasukkan ke dalam kuburan, dari jauh dilempar, kuburan tersebut dilempar supaya bisa dikubur. Jadi nggak ada yang menguburkan dari dekat. Allah menghinakan siapapun yang menentang Allah. Jadi jangan main-main. Nah, hadirin rahimakumullah, yang jadi masalah adalah sebelum Allah azab, Allah biasanya memberikan kesejahteraan kepada yang akan diazab. Diberi sejahtera dulu, secara lupa jabret. Jadi disejahterakan sebelum diazab. Apa terjadinya Samud? Disejahterakan sebelum azab. Apa yang terjadi dengan Fir'aun? Disejahterakan sebelum diazab. Maka kita jangan tertipu. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, Pak siapa tadi? Nah, ada yang lain walau Ada nih, Ada nih Ustaz. Laudin, silakan. Nah, saya mau bertanya tentang kejadian tanggal 15 Ramadan yang hari Jumat. Ada yang Iya Pak mengatakan Soleh itu. Oh, iya, Pak Soleh. besar. Begini. Ya, itu boleh lah itu. Ya. Tapi sebelumnya ini Pak Salahuddin tuh semacam memperlihatkan gambar yang mengilustrasi atau minta penjelasan lah tentang gambar. 3 orang, 4 orang masuk masjid, terus sedikit suspek, tapi pas keluar semua jamaah tersuspek. Itu mohon penjelasan gambar itu. Jadi beliau agak keberatan dengan gambar ini. Itu mungkin itu dari Pak Salahuddin. Gambarnya di mana? Ada gambar. Terlihat gambar masjid yang masuk masjid sedikit, yang suspek masjid hanya 3-4 orang. Ya, semua jamaah tersebut COVID-19. Anda tidak ridho, saya yang buta gambar tersebut tanpa keterangan karena itu merugikan umat Islam. Begini. Ya, itu. Mohon itu barangkali penjelasan. Ini mungkin ya yang bisa saya pahami, kejadian saudara-saudara kita yang menganggap bahwa kalau di masjid itu nggak akan kena corona gitu. Maka mereka mengatakan seharusnya ketika corona itu mendekatkan kepada Allah ke masjid. Apalagi ada hadis yang menyebutkan bahwa kalau nanti Allah kirimkan wabah dan semua akan kena kecuali yang di masjid gitu. Dan itu saya pernah mengungkap bahwa hadis tersebut hadis dhaif ternyata. Nah, ini bagaimana saya tidak terima dengan gambar tersebut. Kalau tujuannya menghinakan Islam itu sendiri, saya kira sama, kita tidak setuju ya dengan hal tersebut. Jadi yang seakan-akan masjid sebab terjadinya corona, saya kira itu jelas kita menentang ya. Nah, karena ada orang mengatakan kalau azab kenapa orang Islam juga kena? Kan dalam ayat disebutkan azab itu pemicunya orang kafir, yang kenanya kafir dan muslim. Kenapa? Kenapa yang muslimnya nggak mau mencegah orang kafir orang kafir berbuat zalim, berbuat maksiat? Jadi memang kalau gambar seperti itu seakan-akan sumber corona adalah masjid, saya kira tidak tepat. Yang lebih parah lagi Lembang. Semua yang hadir klaster Lembang itu kena semua. Yang disentuh kena semua. Tapi kita tidak mengatakan gereja itu sumber corona. Nah, seakan-akan mereka ingin mengatakan kalian yang beriman pun kena. Memang iya, dalam hadis mengatakan, dalam ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina minkum khassah. Jadi yang namanya azab ini pemicunya orang kafir, yang kenanya kafir dan mukmin. Tapi
Bedanya azab untuk orang kafir, rahmat bagi yang beriman. Bilangin aja. Jika bertemu yang kafir mengatakan seperti itu, gampang. Kenapa? Kami meninggal di surga, kalian meninggal di neraka. Ini mirip sekali dengan peristiwa perang Uhud. Perang Uhud itu kan saling ledek antara Abu Sufyan dengan Umar. Apa kata Umar? Qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Yang terbunuh dari kami di surga, yang terbunuh dari kalian ke neraka. Itu Umar mengatakan seperti itu. Bilangin saja sama mereka yang ledek. Apa? Atau bikin aja gambar sekalian yang keluar masjid ke surga, walaupun kena corona ke surga, yang keluar dari, saya agak berat dengan gereja, yang keluar dari gereja kena corona ke neraka, biarin aja itu. Kalau mau main ledek-ledek, seperti Umar kan saling ini dengan Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, Umar masih hidup, Abu Sufyan Abu Bakar masih hidup. Kata Rasul, jawab Umar. Terakhir kata Umar apa? Itu. Qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Yang meninggal dari kami ke surga, yang meninggal dari kalian ke neraka, sama-sama terbunuh di medan perang. Di sini pentingnya kita meyakini bahwa iman itu memberikan kebaikan bagi kita. Sampai pun terbunuh ke surga. Bagaimana dengan corona? Bilang saja, walaupun kami ke masjid dan kena corona, kami adalah syahid, Anda ke neraka. Supaya mereka sadari dan mereka tahu betul kenapa orang kafir takut dengan kematian, karena tahu kalau udah mati digebukin gitu. Nah, itu harus kita yakini gitu. Jadi begitu Pak ya. Nah, kemudian tadi ada apa lagi? Dari Pak Muhammad Soleh. Terkait dengan Pak Muhammad Soleh. Gimana? Mau langsung bicara? Ya silakan Pak Soleh. Udah mute udah dimatiin. Begini, hadirin rahimakumullah, masalah tanggal 15 Ramadan. Ya, 15. Kalau sepengetahuan saya, yang terjadi di masa depan itu tidak ditentukan dengan tanggal dan hari yang jelas. Jadi kalau ditentukan nanti tanggal sekian akan terjadi, itu kemungkinan besar kemungkinan besar berita itu tidak benar, itu lebih besar daripada benar. Maka kalau memang hadis diteliti dulu hadisnya sahih atau tidak. Kenapa? Kalaupun hadisnya sahih, kok beda? Nanti ada namanya takwil. Saya memberi contoh begini. Ini orang-orang kafir ketika mendengar bahwa orang kafir pemicu azab, mereka membulak-balikan fakta juga ujung-ujung. Membulak-balikan fakta. Kalau memang kami orang kafir penyebab azab, kalau memang corona itu tentara Allah, kenapa sahabat kena wabah? Saya bilang, subhanallah. Kan dalam ayat dikatakan, mungkin mukmin juga terkena. Dalam hadis bahkan mungkin mukmin juga terkena. Bahkan dalam hadis disebutkan, di antara kerjaan setan, supaya manusia menyembah setan, adalah menimbulkan penyakit. Ada dalam bab, saya bikin fikih setan, supaya kita tahu siapa setan. Nah, kembali, jadi berita seperti itu saya pasti akan terjadi. Nah, ini agak bermasalah dalam menentukan pastinya itu. Biasanya kalau hadis-hadis sahih tentang apa yang terjadi di ke depan itu tidak menentukan pasti tanggal sekian, enggak. Tidak. Apalagi dukhon. Imam Mahdi belum turun, gimana mau dukhon? Ada rahimakumullah, maka kadang-kadang akan dimulai tanda kiamat besar setelah umat ini menguasai dunia. Nah, ini masih jauh-jauh. Gitu ya, saya kira. Nah, ada yang lain silakan. Pak Hamdan silakan. Ini Hamdan mahasiswa saya nih di Nuaimi nih. Iya. Anak Hamdan. Hamdan. Silakan. Fadol. Di daerah saya di Maluku Utara. Nah, silakan. Silakan Hamdan. Ya Ustaz, ini baru-baru ini kan kemarin sempat pulang, jadi di Maluku Utara ini salah satu kebiasaan masyarakat Maluku Utara itu setiap datang bulan Ramadan, ada sebagian warga yang kemudian membuat qasidah keliling. Apa? Qasidah keliling, jadi nyanyi keliling malam di Ramadan itu Ustaz. Nah, tujuannya
untuk mencari dana dan membangun masjid. Nah, kira-kira posisi, karena qasidah yang dinyanyikan oleh orang-orang Maluku Utara juga itu ya kasidah-kasidah Islami, namun terjadinya itu di bulan Ramadan dan tujuannya itu untuk mencari dana dan membangun masjid. Kira-kira apa hukumnya qasidahan Islami di bulan Ramadan, apa bentuk hukumnya, dan kemudian apakah sah hasil dari qasidahan tersebut kemudian dibangun masjid? Gini, pertama pertanyaannya benar, apa hukumnya? Jangan bertanya apakah sunnah, itu menjadi salah kalau pertanyaan apakah sunnah. Apa hukumnya? Di sini masalah pertama tidak ada hubungan dengan bid'ah. Kenapa? Itu sama sekali bukan dalam bab ibadah. Kedua, kan menggunakan momentum kesadaran orang di bulan Ramadan. Ketiga, masalah bagaimana qasidahan. Saya ingin mengutip pendapat seorang bernama Syarif Hatim Al-Auni, dosen hadis di Universitas Ummul Qura. Lihat saja nanti di YouTube atau di lainnya. Beliau mengatakan tidak ada hadis yang jelas mengharamkan musik dan tidak ada ayat yang jelas mengharamkan musik. Adapun hadis yang mengharamkan musik itu masih multitafsir, maka menurut beliau hukum musik kembali kepada normal, yaitu boleh. Bagaimana hukumnya? Boleh kalau digunakan untuk yang baik, haram kalau digunakan untuk yang haram. Maka dari situ saya menilai nggak masalah. Qasidahan keliling kampung, emang masalahnya qasidahan? Apakah qasidahan haram? Enggak juga. Yang Islami enggak jelas. Kalau yang Islami dipakai yang baik untuk mengumpulkan dana, nggak ada masalah. Jadi saya hanya mengutip tadi pendapat Dr. Syarif Hatim Al-Auni tentang masalah itu karena beliau mengatakan dihujat beliau. Orang hadis dari Universitas Ummul Qura di Mekah. Karena meneliti ternyata nggak ada hadis yang tegas mengharamkan musik. Nah, sebelumnya mungkin disampaikan juga oleh Daud Dohiri, disampaikan juga oleh Said Sabit tentang masalah tersebut. Tapi yang menarik, diteliti ulang ternyata nggak terbukti dalilnya. Maka hukum musik adalah boleh. Kapan haram? Kalau digunakan haram. Kapan haram? Kalau liriknya mengandung yang haram. Jadi tadi pertanyaan saya kira tidak masalah dapat. Boleh? Boleh. Bagaimana? Yang namanya cara kan boleh saja. Nah, tidak haram. Ada yang lain? Silakan. Jika ada yang bertanya lagi, tertulis atau secara langsung bisa, boleh angkat tangan. Panitia TKM juga boleh bertanya. Pak, bagaimana terkait ini kalau perasaan itu gimana tadi ya? Perasaan nggak nyaman kalau nggak ke masjid dan lain-lain itu. Begini, pertama pahala kita tetap mengalir yang sudah siap adzan ke masjid itu pahala tetap mengalir. Yang kedua, kita menjalankan ajaran yang mana ad-darar yuzal, segala kemungkinan bahaya harus dihindari. Maka ya Allah, hati kami tetap ingin ke masjid tapi terhalang karena situasi, Allah tetap memberikan pahala bagi kita. Bagaimana perasaan kita? Mudah-mudahan perasaan tersebut Allah nilai kita termasuk orang-orang yang qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hatinya sangat tersangkut terkait dengan masjid. Yang mudah-mudahan termasuk golongan yang Allah lindungi nanti yaumul la ilaha illa dzikruh. Jadi ya alhamdulillah yang sudah biasa ke masjid dalam situasi corona pahala tetap berjalan. Yang jarang ke masjid ya memang dia jarang ke masjid. Nah, gitu kan? Insyaallah. Pak Aris tadi. Ada yang lain? Saya Ustadz. Nah. Iya, Pak Atli silakan. Pak Atli silakan. Berkenan dengan kematian di saat corona ini, Ustadz, tadi dikatakan bahwa apabila ada kematian di saat corona dikatakan mati syahid gitu, Ustadz ya. Bagaimana kalau misalkan kematiannya itu di luar penyakit corona, Ustadz? Misalkan penyakit yang di luar itu, misalkan ada penyakit jantung segala macam, apakah bisa disebut syahid juga, Ustadz? Mungkin itu, Ustadz. Makasih. Assalamualaikum. Azza jatuh dari ketinggian. Sakit yang dialami dunia Allah hitung di akhirat. Nah, dalam hadis disebutkan 5 orang yang syahid
Pertama, mati tertikam. Sakit kan? Allah hitung itu. Yang kedua, mati dengan tenggelam. Mati karena sakit di perut. Maka yang sakit kanker meninggal, dia sabar dengan sakitnya, Allah bebaskan dari azab kubur. Yang beriman. Jadi kita ada yang salah dengan yang beriman? Tidak. Walaupun meninggal tanpa dengan corona, tapi sakit itu membuat dia sakit. Subhanallah. Allah hitung semua itu dengan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan setelah kehidupan kita. Maka jangan sampai ini orang kok sakit, katanya orang soleh, kok sakitnya kayak begitu. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya ke Rasulullah, seorang Nabi sakit juga. Apa jawaban dari Rasulullah? Seorang Nabi itu kalau sakit 2 kali lipat manusia biasa. Maka sekali lagi, memang kalaupun tidak dicatat sebagai orang syahid dalam hal itu yang sakit, tapi sakitnya itu menghapus dosa. Jadi nggak ada yang rugi kalau kita hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang rugi. Nah, maka tadi saya mengatakan subhanallah, dalam saya ada judulnya itu tanda-tanda husnul khatimah. Di antaranya mukmin meninggal karena terbakar syahid. Tuh, kok terbakar syahid? Akan beriman. Dia meninggalnya mengalami sakit, Allah ganti. Jadi kadang-kadang kita mikir, ini meninggal tanpa sakit atau meninggal pakai sakit? Ya semua juga ada fadilahnya masing-masing. Maka jangan pernah kehilangan Allah dalam kehidupan. Semuanya adalah Allah, 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 dan ada yang. Itu Pak ya. Nah. Makanya yang menarik apa? Sakit tapi senyum. Kenapa? Ada kebaikan di balik itu. Nah, Allah. Penanya terakhir mungkin dari Pak Muhammad Zainuri. Iya. Terakhir ya Pak ya. Silakan Pak Muhammad Zainuri ya kan? Pak Zainuri. Ya, silakan. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di komplek kami ya ada satu mushola. Ini sebagian warga ya ada yang kekeh supaya tetap melaksanakan sholat karena tawakal gitu kan, Allah menjamin gitu. Kemudian ada juga yang ya sebagian jangan penyebaran gitu. Yang mau saya tanyakan ya bagaimana ya saya menyikapi biar semuanya adem nih, sebab sampai sekarang masih seperti itu ya, tetap mengadakan sholat jamaah di masjid stand gitu ya, lagi marah-marah gitu kan, karena nanti jangan sampai terjadi wabah ya karena nanti kita sholat jamaah. Bagaimana Ustaz? Begini, pertama katakan kepada yang mengatakan tawakal. Tawakal Allah suruh, akan tetapi usaha juga Allah suruh. Jadi kalau dia bertawakal tanpa usaha, hanya melakukan perintah tawakal, lupa perintah usaha. Maka kalau kita melakukan usaha tidak terkena corona, lakukan karena niat lillahi ta'ala, karena lihat ajaran Islam supaya berpahala. Karena kalau kenapa Anda melakukan arahan Kemenkes gak berpahala? Itu bahaya. Kenapa Anda lakukan? Kan ajaran Islam mengatakan harus menghindari terkena corona, terkena wabah. Firru minal mazlum kama tafirru minal asad. Firro atau minal mazlum kama tafirru minal asad. Lari dari penyakit menular seperti kalian lari dari singa. Itu hadis. Oleh karena itu, lakukan ikhtiar, usaha, jangan terkena corona. Kenapa? Karena melakukan ikhtiar tersebut, perintah Rasulullah dapat pahala. Bagaimana tawakal? Setelah usaha, kalau sudah tidak mampu apa-apa lagi, tawakal. Kemudian bagaimana masjid? Masjid itu ada hadis, akan tetapi hadisnya dhaif. Saya ingin mengilustrasikan atau menganalogikan atau mengkiaskan begitu. Ketika akan perang Fatu Mekah, ketika sudah dekat ke Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat, jangan ada yang puasa. Pada itu waktu puasa Ramadan. Kenapa? Kalian butuh kekuatan fisik,
untuk menghadapi musuh. Kenapa? Puasa yang wajib dilarang oleh Rasulullah, puasa yang wajib, karena diperkirakan kalau dalam keadaan lemah berpuasa akan kalah. Maksudnya Rasulullah mencegah bahaya kekalahan umat Islam waktu itu dengan cara jangan berpuasa. Kalau begitu nilainya Rasulullah mempertimbangkan bahaya sehingga Rasulullah melarang puasa Ramadan. Apakah puasa Ramadan wajib? Ijma wajib. Bagaimana dengan Jumatan? Sama. Tapi kan masalahnya potensi bahaya. Jadi yang dihitung potensi bahaya. Nah, kembali kepada pertanyaan, bagaimana dengan tadi masih ada yang ke masjid? Sebetulnya begini. Kalau memang, katakanlah, kalau memang dipastikan bisa dicegah dengan cara ke masjid tapi diatur softnya, silahkan. Tapi kalau tidak bisa dipastikan dan itu kemungkinan masih juga menularkan penyakit, saya kira jangan ke masjid. Jangan. Nah, sekarang gini, kita ke masjid katakanlah. Yang namanya tidak ke masjid dibolehkan karena alasan masyakoh. Masyakoh itu kalau sulit. Maka Rasulullah kalau sudah sulit, misalkan, ya udah sholat di rumah masing-masing. Misalkan hujan turun besar sehingga menghalangi jalan untuk ke masjid, udah sholat di rumah masing-masing. Itu dibolehkan tidak jamaah karena kemungkinan sulit. Sedangkan bahaya itu lebih tinggi derajatnya daripada sulit. Kalau dengan sulit aja boleh, apalagi dengan bahaya. Nah, masalahnya juga masalah ya, ada yang tidak sadar. Apakah dipastikan dengan menjaga jarak di masjid tidak tertular? Kalau dipastikan silahkan. Tapi kalau tidak, ya sudah. Yang menarik ada kemarin saya kira hari Jumat, saya berdiskusi dengan seorang orang Indonesia kerja di Saudi. Dia kerja di Saudi. Dia ini di rumah sakit King Fahad di Madinah. Ternyata Saudi itu melakukan lockdown sebelum virus muncul. Sebelum virus muncul. Dan yang menarik lagi, ternyata Madinah sendiri angka tertinggi, 4 kota angka tertinggi, Mekah, Madinah. Terus kita mikir, masa Mekah kena virus? Maka ini masalahnya bukan masalah yang lebih, katakanlah, yang lebih mulia itu Masjid Nabawi atau Masjid Mekah atau Masjid kita. Masjid Nabawi, tapi tetap. Kenapa? Karena pertimbangan masalah bahaya. Di sini yang harus kita sadari, Rasulullah mempertimbangkan bahaya. Kalau kita tanya mana yang lebih sunnah, yang lebih sunnah adalah mempertimbangkan bahaya. Maka ada kaidah lau abdarar yuzal, berdasar segala kemungkinan bahaya harus dicegah berdasarkan hadis lau darar wala dirar. Jadi jangan sampai udahlah kita berkah itu kan berhitung juga. Rasulullah itu berhitung. Rasulullah berhitung. Kenapa Rasulullah ketika hijrah, seharusnya beliau berangkat ke utara, tapi ini justru ke selatan dulu. Masalahnya ikhtiar. Wah kan Rasulullah berkah, ya sudahlah, Rasulullah berkah nggak akan kena apa-apa. Enggak, Rasulullah juga kena. Nah, ini memang paradigma yang harus dirubah, bahwa Rasulullah pun mempertimbangkan bahaya, sehingga jangan berpikir, nggak bahaya. Juga yang bedanya, bahayanya singa disadari semua orang, bahayanya virus jarang yang sadar. Jarang yang. Dengan ini hadirin rahimakumullah, saya kira mudah-mudahan kita tetap berharap pahala. Kenapa di rumah berharap pahala? Kenapa nggak ke masjid berharap pahala? Yaitu apa? Rasulullah mencegah bahaya, kita pun mencegah bahaya. Jadi jangan bikin aturan sendiri. Rasulullah punya aturan seperti itu, kenapa kita melanggar? Nah, saya kira bijak sekali ulama di Saudi dalam hal ini ketika memberlakukan lockdown sebelum virus itu muncul. Jadi bisa diminimalisir. Saya kira ini mudah-mudahan Allah kuatkan. Ya. Ada satu lagi, Pak Muhlis mungkin, Pak. Jadi ini terkait dengan dampak finansial lah selama wabah.
salah satu yang bisa kita lakukan baik dalam komunitas masjid maupun komunitas lainnya kan melakukan program saling peduli dengan melakukan fundraising, Ustaz ya. Nah, fundraising kalau kita lakukan di masjid kan biasa orang menyerahkan dalam bentuk infak, sedekah, dan termasuk juga zakat kan seperti Ustaz ya. Apakah kita harus pisahkan mana yang dalam bentuk sedekah untuk berbagi ini dengan zakat atau gimana Ustaz? Itu satu. Yang kedua, kalau zakat kan seharusnya kita bisa pakai juga untuk menyantuni atau berbagi kepada warga-warga atau jamaah atau warga di sekeliling kita yang juga terdampak secara sosial. Nah, cuma kan warga kita yang tetangga kita yang bisa mungkin bisa lebih parah kenanya gitu. Nah, apakah boleh misalnya bagian dari zakat itu juga karena kita nggak mungkin warga yang muslim sebelahnya juga ada yang muslim juga sama kena bencananya gitu Ustaz. Pertama tadi benar bahwa kita sebagai yang beriman tetap berpegang kepada ajaran Islam itu sendiri dalam kondisi bencana ya, termasuk dalam kondisi dampak finansial. Tadi kita ada zakat, ada infak, ada yang lainnya. Memang harus dipisahkan mana infak, mana zakat. Kalau tadi yang tidak beriman, boleh kita beri dari infak. Tapi untuk yang zakat, karena zakat itu masalahnya harus habis dulu yang beriman, sudah tidak ada sisa, baru boleh diberi. Baru boleh diberi. Jadi dalam hal ini bagaimana dengan yang tidak beriman? Mungkin lebih bisa diberinya dari bab infak, ya, bukan dari bab. Jadi harus dibagi. Ini zakat, ini infak. Kenapa? Karena berbeda. Kalau infak masih boleh diberikan kepada yang mampu. Nah, kalau zakat, memang harus fukoro dan masakin. Namun saya ingin memberikan catatan begini. Yang namanya fukoro dan masakin dalam zakat, ada fakir, ada miskin. Mana yang lebih membutuhkan? Miskin. Miskin itu katakanlah dia butuh kebutuhan 10 juta sebulan, tapi dia punya 1 juta per bulan, itu miskin namanya. Sedangkan fukoro, dia butuh kebutuhan 10 juta, dia menghasilkan 8 juta. Jadi yang dimaksud miskin Indonesia itu yang nomor pertama tadi. Nah, sekarang dalam masalah zakat, bagaimana kan punya rumah, kan punya mobil. Kalau memang terdampak masalah itu, termasuk fukoro, dan dua-duanya boleh dapat. Fukoro dan masakin. Jadi saya kira kan rumahnya, kan ininya, iya kan dalam masalahnya rumahnya punya, makannya nggak punya, itu termasuk fukoro, bukan termasuk masakin. Kemudian tadi kembali masalah yang tidak beriman, itu memungkinkan dari infak, mudah-mudahan dia sadar. Ini penting juga bagaimana Ramadan ini, bagaimana Corona ini menyadarkan mereka. Ini tuntutan keimanan. Saya sekarang merenung begini. Kesalahan kita adalah berdakwah di sesama yang beriman. Yang nggak beriman kalian. Yang punya kawan dekat, dengan mereka hubungannya baik, kasih tahu. Ente daripada meninggal sebelum beriman ente gitu. Kalau enggak ya kasih, kemudian sadarkan. Ya mudah-mudahan kita sering di Jerman orang pada masuk Islam, dan di Indonesia mana? Nah di sini juga perlu kita pikirkan. Di antaranya mudah-mudahan dengan diberikannya tadi kepada yang tidak mampu mereka, yang mudah-mudahan membuka hati mereka. Saya kira diprogramkan sangat baik. Itu saja. Jadi ini mudah-mudahan Allah. Ustaz Taib, satu lagi kita konfirmasi tadi Ketua Badan. Ya silakan. Ustaz Taib mungkin bisa langsung aja. Ini Ketua Badan Koordinasi Masjid Desa Bojongkulur. Mungkin bisa. Mas Hasan. Ya, silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Masjid Bojongkulur. Ini Ustaz tadi kan sempat menyinggung ada pendapat yang membolehkan sholat Jumat bersama keluarga di rumah. Nah ini dengan kondisi wabah yang mungkin lama, kita sudah lama tidak sholat Jumat, gimana kalau pendapat ini ada yang ngambil untuk sholat bersama keluarga, ini gimana pendapat Ustaz? Gini,
Ustaz. Pertama, Abu Hanifah hanya mensyaratkan 3. Dalam fikih sunnah memang dibolehkan sholat Jumat hanya bertiga, memang dibolehkan. Bahkan berdua kalau dalam fikih sunnah. Nah, saya menarik juga pendapat seorang ulama dari Mauritania, Muhammad Walad Dado, itu mengatakan, kalau masih memungkinkan Jumatan, walau 3 orang, ambil saja. Kita sholat Jumat di rumah. Ada punya anak 2, laki-laki dan dewasa, kita udah jadi imam. Khutbahnya seadanya saja sudah. Nasihat din selesai. Dan itu sah. Ada yang menarik usulannya, menarik lagi. Sholat Jumat di rumah masing-masing. Masjid adakan juga 3 orang. Kan 3 orang ada social distance-nya terpenuhi. Kemudian live streaming sudah. Jadi rasa Jumat itu masih ada. Dan saya lebih setuju dengan pendapat itu. Gitu. Masjidnya mengadakan, sholat juga di masing-masing. Kan Jumat yang wajib itu sholatnya. Sedangkan khutbahnya, suruh khutbah aja yang di masjid. Semuanya kena, live streaming, selesai. Nah, dari mana kaidahnya? Ad-darar yurfa'u biqadril imkan. Yang mengatasi bahaya itu tahap bertahap. Kalau begini masih bisa, begini. Kalau begini masih bisa, begini. Bisa, begini. Kalau masih memungkinkan dengan cara begitu, saya kira cara begitu lebih tepat. Namun memang di Indonesia menjadi pendapat yang tidak populer. Kenapa? Karena Indonesia mensyaratkan 40 orang. Said Sabiq mengatakan syarat 40, syarat 13 di mazhab Maliki tidak ada landasan yang kuat karena tidak disebutkan oleh Rasulullah. Syarat 40 itu hanya begini. Rasul ditanya, kalian ketika Jumatan berapa jumlahnya? 40. Oh, berarti 40 syarat. Kata Said Sabiq, 40 nggak ada yang menyebutkan syarat. Kenapa mazhab Maliki cuma 13? Karena ketika Rasul khutbah, bubar dalam surat Jumu'ah, ada kafilah dagang datang, mereka bubar. Tinggal 12. 1 Rasulullah, jadi 13. Itu pun bukan menunjukkan syarat. Yang menunjukkan syarat adalah hadis yang mengatakan jamaah itu 3. Maka 3. Nah, oleh karena dari Allah bisa saja di rumah. Dengan memenuhi syarat, menjaga jarak di rumah. Atau di masjid, kan masjidnya mengadakan 3 orang saja, nggak usah banyak-banyak. Yang lain live streaming. Rasa Jumat, memang yang nggak enak nih, kayaknya nggak Jumatan gitu. Kalau duhur kayaknya nggak Jumatan. Gitu. Kemarin ada teman, Ustadz, saya di rumah Jumatan. Saya sama keluarga, kenapa? Anak saya 2 udah dewasa, ya sudah sih. Ya, boleh-boleh saja. Jadi tidak menyalahi karena memang ada pendapat ulama, terutama Imam Abu Hanifah, bahkan Said Sabiq dan yang lainnya juga menganjurkan. Jadi kalau mau, bahaya ini dicegahnya tahap per tahap. Jangan sampai habis sama sekali Jumatannya. Nah, walaupun mungkin itu pendapat pribadi saya dalam hal ini, ya silakan. Saya kira ini, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, sekali lagi marilah kita ambil hikmahnya. Corona menyadarkan kita siapa Allah. Mari kita menyambut Ramadan dengan perasaan siapa Allah. Paling tidak, nah ini ada nilai iman yang lebih tinggi lagi. Ketika kita beribadah, kita sadar siapa Allah bukan karena musibahnya, karena nikmatnya. Maka alam akun abdan syakuro, kita bersyukur karena nikmat Allah. Bagaimana nikmatnya? Masih hidup di bulan Ramadan. Bagaimana nikmatnya? Masih bisa makan, masih banyak sekali saya kira. Jadi yang lebih tinggi itu seperti yang di hadis dikatakan Rasulullah, alam akun abdan syakuro. Saya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Mohon maaf kalau salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pamit ditutup. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Taufik Mulaimi yang telah bersedia memberikan kajian menyambut Ramadan kali ini. Sangat banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kami baru ketahui, bahkan gitu ya. Insya Allah jamaah semua merasa tercerahkan ya, mudah-mudahan ya, dan bisa diaplikasikan dalam tindakan nyata. Jazakallah juga kepada para tokoh masyarakat Bojong Kulur nih, Pak Toib dan lain-lain yang sudi untuk mampir di kajian online ini. Dan Pak Gunawan mungkin, Pak Jayadi, mantan DKM Masjid Al-Amin, Pak Aris Ahmad Risadi selaku Ketua DKM, dan jajarannya kami mengucapkan terima kasih. Ustaz Taufik, dalam kondisi lockdown ini mudah-mudahan kalau masih berlanjut, suatu saat kita adakan lagi kajian online ya barangkali. Insya Allah.
jika jamaah di sini menghendaki tentunya gitu ya. Siap Ustaz ya? Ya. Ya, baiklah itu terakhir kami mohon maaf atas nama panitia Ramadan Masjid Al-Amin ini atas mungkin kekurangan dalam penyelenggaraan kajian online ini ya, dan juga kesalahan-kesalahan yang terjadi barangkali gitu. Kami mohon maaf. Jazakumullah kepada semuanya. Mudah-mudahan acara ini menjadi amal soleh ya buat kita semua. Amin, amin, Talabul amin. ilmi yang memberatkan pahala kita di sisi Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa menyambut Ramadan dengan sehat walafiat ya, tanpa terkena dampak wabah yang terjadi. Baiklah, jamaah rahimakumullah, kita segera akhiri pertemuan kita. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, sampai jumpa lagi. Kalau Ustaz. Waalaikumsalam.